Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rojab dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 10219063. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya pahami dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 5, atau dari bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1. Definisi syahadatain. Syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Syahadatain menurut bahasa memiliki dua makna atau arti, yaitu musytarok dan muradif. Makna musytarok dalam Al-Quran mempunyai banyak arti yang berbeda-beda tergantung pada kalimat yang mengikutinya, seperti menyaksikan, menghadirkan, menyatakan, mengakui, mengikuti, dan mengetahui. Makna muradif memiliki satu arti, namun memiliki persamaan kata, misalnya al-i'lan atau proklamasi atau pernyataan, al-qasam atau sumpah, dan ikrar atau pengakuan. Sedangkan syahadatain menurut syar'i memiliki 3 arti, yaitu yang pertama ikatan akidah, iman atau keyakinan. Yang kedua perjanjian. Ada beberapa kelompok orang yang memiliki sumpah atau janji ini, yang memenuhi sumpah atau janji ini, yaitu orang-orang mutakin, orang mukmin, orang musholin, dan ulul albab. Ada juga kelompok orang-orang yang melanggar sumpah atau janji, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Yang ketiga, kontrak sosial. Kontrak sosial terdiri dari baiat atau pengucapan sumpah atau janji setia dan tidak mengingkari. Yang kedua, ada tijarah atau jual beli antara orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Penjualnya adalah seorang mukmin dan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dijualnya adalah harta dan dirinya. Bab 2. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain atau dua kalimat syahadat adalah kesaksian bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba serta rasulnya. Syahadatain bukan rukun iman yang hanya diyakini dalam hati, melainkan harus juga diamalkan. Syahadatain memiliki kedudukan sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk Islam. Bab 3. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent atau penting, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di hari akhir. Syahadat berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah dilakukan sejak di alam ruh. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Proses kehidupan manusia terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap kematian atau alam ruh. Yang kedua, tahap kehidupan pertama atau alam dunia. Yang ketiga, kematian kedua atau alam kubur. Dan yang keempat, kehidupan kedua atau kehidupan setelah kematian. Karena setelah kematian kedua itu ada, kita akan dihidupkan kembali, namun tidak di alam dunia, melainkan selain di alam dunia. Sikap manusia terhadap syahadatain, ada yang menerima seruan Rasul dan ada juga yang menolak seruan Rasul. Yang menerima seruan Rasul terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 125. Dan yang menolak seruan Rasul terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 124. Pengaruh sikap hidup. Sikap hidup dipengaruhi oleh yang pertama prasangka, yang kedua prinsip hidup,
ketiga pengalaman, keempat sudut pandang, dan yang kelima literatur. Penghuni surga. Surga dihuni oleh orang-orang yang yakin akan adanya akhirat. Surga juga dihuni oleh orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan surga dihuni oleh orang-orang yang mentaati Allah dan juga Rasul-Nya. Bab 4. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Menurut lugat, al-Islam berasal dari kata aslama yang artinya patuh, menyerah, dan tunduk atau orang yang tunduk. Orang-orang yang patuh terhadap aturan Allah disebut muslimin. Dan orang-orang atau kumpulan-kumpulan orang-orang muslim yang terkait dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimun. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman akan terwujud apabila dilaksanakannya rukun Islam. Iman tanpa Islam tidak akan berarti apa-apa. Surga hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Amal salih adalah pelaksanaan syariat Islam yang terstruktur atau teratur dalam al-Islam. Hubungan rukun Islam dan rukun iman serta ihsan oleh Abdul Ala Maududi, yaitu diibaratkan bagaikan sebatang pohon. Iman sebagai akarnya dan Islam sebagai batang, dahan, ranting dan daun-daunnya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai pemahaman saya dari pertemuan 2 sampai pertemuan 5 yang membahas tentang bab 1 sampai bab 4. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.